Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum ketiga pemrograman berorientasi objek. Hari ini kita akan bahas tentang Java Polymorphism. Jadi polymorphism pada Java adalah kemampuan sebuah objek untuk memiliki beberapa bentuk. Polymorphism pada sebuah objek juga dapat digambarkan dengan objek yang memiliki metode yang sama tapi dapat memberikan output yang berbeda-beda. Polymorphism dapat dicapai dengan inheritance atau penurunan sifat yang kita sudah pelajari minggu lalu, kemudian method overloading dan method overriding. Untuk method overriding sendiri ini syaratnya juga harus ada inheritance atau penurunan sifat. Di list polymorphism ada dua, yaitu compile time polymorphism dan runtime polymorphism. Untuk compile time polymorphism dilakukan dengan method overloading. Untuk runtime polymorphism dilakukan dengan method overriding. Jadi kenapa compile time ini menggunakan metode overloading? Karena pada saat kita melakukan overload terhadap metode dalam sebuah kelas, itu nanti bisa langsung dipanggil berdasarkan parameter yang dimiliki oleh metode overload tersebut. Sehingga nanti compiler langsung bisa menentukan metode overload mana yang akan tereksekusi. Jadi dapat ditentukan atau diresolve pada saat dicompile. Beda dengan runtime polymorphism. Runtime polymorphism digunakan dengan metode overriding. Metode overriding sendiri ini syaratnya tadi adalah harus ada inheritance atau penurunan sifat. Jadi otomatis nanti pada saat pembuatan objeknya harus ada proses inisialisasi untuk menentukan kelas apa yang akan digunakan. Nah, untuk proses inisialisasi sendiri atau proses assignment itu resolvingnya berada pada saat kita jalankan programnya atau pada saat runtime. Makanya metode overriding ini termasuk ke dalam runtime polymorphism. Baik, kita lanjut. Jadi ini perbedaan secara detail tentang compile time polymorphism dan runtime polymorphism. Baik, kita lanjut. Kita masuk ke metode overloading. Jadi metode overloading pada Java jika sebuah kelas memiliki beberapa metode yang memiliki nama metode yang sama, tapi parameternya berbeda disebut dengan metode overloading. Jadi dalam sebuah kelas memiliki beberapa metode yang metodenya ini namanya sama, tapi parameternya berbeda, itu disebut dengan metode overloading. Jadi masih dalam kelas yang sama. Untuk melakukan metode overloading ada dua cara, yaitu dengan mengubah jumlah parameternya atau mengubah tipe dari parameternya atau tipe data dari parameternya. Baik, langsung saja saya contohkan. Jadi misalkan di sini ada sebuah kelas dengan nama kelas test. Kemudian di sini saya akan membuatkan sebuah metode. Misalkan namanya metode test. Jadi misalkan untuk metode test yang pertama ini outputnya adalah output metode test pertama. Kemudian saya akan overload metodenya dengan membuat metode yang sama namanya, tapi parameternya jumlah parameternya berbeda ya. Jadi misalkan di sini saya tambahkan sebuah parameter i. Nah, ini dianggap nanti sebagai metode overload. Jadi tidak error lagi. Jadi kalau kita mendefinisikan nama metode yang sama tapi parameternya juga sama, itu pasti error ya. Ini bukan metode overload tapi dianggap sebagai metode yang sudah ada. Jadi metode overload tadi bisa dicapai dengan menambahkan atau mengurangi jumlah parameter ataupun mengubah tipe data dari parameternya. Jadi di sini misalkan saya tambahkan tadi parameter seperti tadi, menambahkan parameter i, tipenya int, kemudian outputnya output metode test kedua, saya tampilkan juga nilai i-nya ya. Kemudian saya buat lagi metode test yang ketiga, tapi parameternya berbeda, yaitu dengan dua buah parameter integer ya. Outputnya juga saya bedakan. Kemudian hasilnya adalah jumlah dari i tambah j. Jadi ini yang disebut dengan metode overload. Jadi walaupun sama namanya, tapi nanti output dari metodenya ini berbeda-beda ya. Jadi caranya kalau kita mau mengakses atau menentukan metode mana yang akan dieksekusi, jadi nanti bisa langsung disesuaikan saja dengan parameter-parameternya. Misalkan saya akan mengeksekusi metode test yang ketiga ini, jadi kita akan memanggil metode yang parameternya ada 2 ya. Jadi saya buat sebuah objek dari kelas test namanya t. Kemudian saya eksekusi, misalkan saya akan mengeksekusi overload metode yang ketiga. Jadi sesuaikan saja dengan jumlah parameternya. Misalkan di sini parameter pertamanya 5, parameter keduanya 6. Maka yang ini akan tereksekusi. Jadi outputnya nanti output metode test ketiga 11 ya. Karena 5 tambah 6 11. Outputnya seperti ini ya.
Jadi di sini sudah bisa juga kelihatan polimorfismnya. Jadi walaupun namanya sama, tapi outputnya berbeda-beda ya. Jadi semuanya ini memiliki nama yang sama, tapi output berbeda ya, seperti ini. Untuk method overload sendiri bisa juga kita menggunakan nama yang sama tapi tipenya berbeda. Jadi misalkan saya buat lagi di sini sebuah method overload dengan satu buah parameter. Jadi kalau seperti ini pasti error ya. Ini pasti error karena tipe method untuk parameter tipe int dengan jumlah parameter 1 ini sudah ada pendeklarasiannya. Walaupun di situ juga misalkan di sini tipenya i, di sini saya ganti x, tetap juga dianggap error karena dia tipenya sama dan jumlahnya sama. Jadi harus betul-betul berbeda tipe datanya. Misalkan di sini saya berikan tipe data string ya. Nah, ini dianggap sebagai method overload dan tidak dianggap sebagai error seperti itu ya. Jadi misalkan di sini saya rename outputnya menjadi output method test keempat. Jadi untuk membedakan antara metode yang ini dan metode yang ini, itu nanti berdasarkan juga parameternya. Jadi misalkan saya akan memanggil metode yang kedua, berarti parameternya adalah tipenya harus juga integer. Jadi misalkan saya kasih nilai 10, berarti otomatis yang tereksekusi adalah metode kedua. Tapi ketika saya berikan argumennya di situ adalah string, seperti ini, otomatis yang akan tereksekusi nanti adalah metode tes untuk metode tes yang keempat seperti itu ya. Jadi ini coba saya jalankan, jadi outputnya seperti ini ya. Jadi untuk metode yang ini karena dia parameter integer otomatis akan mengeksekusi metode yang kedua. Karena ini parameternya string, mengeksekusi metode tes yang keempat. Jadi seperti itu untuk metode overloading. Kemudian di sini bisa timbul pertanyaan apakah main method yang ada pada sebuah file Java ini bisa di overload? Jawabannya bisa ya. Jadi misalkan saya buat seperti ini. Jadi ada sebuah main method yang baru tapi parameternya berbeda, yaitu dengan tidak menggunakan parameter di sini. Kemudian menampilkan pesan main method baru. Pada saat program Java ini dijalankan, yang akan tereksekusi tetap main method yang ini ya. Karena compiler itu akan selalu memilih main method yang argumennya atau parameternya adalah array of string. Sama tadi dengan kita memilih overload mana yang akan tereksekusi dengan menentukan parameternya. Jadi seperti itu juga compiler memilih main method yang parameternya adalah array of string. Jadi ini kalau saya jalankan tetap ini yang akan tereksekusi, bukan yang ini. Seperti ini ya. Jadi kapan ini tereksekusi? Ini akan baru bisa dieksekusi nanti ketika misalkan dipanggil dalam kelas praktikum ini pada metode yang lain ataupun nanti dipanggil dalam kelas yang lain seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke metode override. Jadi untuk metode overriding pada Java, jika sebuah child class atau kelas turunan metodenya memiliki nama yang sama dengan nama metode pada parent kelasnya. Untuk ketentuan metode overriding, jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa nama metodenya harus sama dengan nama metode yang terdapat pada parent class. Kemudian parameter yang dimiliki harus sama. Jadi ini sangat berbeda tadi dengan metode overloading. Kalau metode overloading, jumlah parameter ataupun tipenya harus berbeda. Untuk metode overriding, parameternya harus sama. Jadi ketika misalkan pada parent class, metodenya itu memiliki dua buah parameter dengan tipe data string, maka untuk metode override-nya harus juga menggunakan dua parameter yang bertipe data string. Tidak boleh menggunakan parameter yang bertipe berbeda ataupun jumlah parameter yang berbeda. Jadi syaratnya untuk parameternya harus juga sama. Itu untuk metode overriding. Kemudian dalam metode overriding juga harus ada inheritance atau penurunan sifat. Artinya harus ada kelas yang di-extend. Berbeda tadi dengan metode overloading. Untuk metode overloading hanya terdapat pada satu kelas. Kemudian kelasnya harus merupakan turunan kelas yang akan di-override.
Jadi syaratnya memang untuk metode overriding itu harus ada inheritance atau penurunan sifat. Kemudian static method tidak bisa di override. Berbeda tadi dengan overload method. Untuk overload method yang sifatnya static itu kita bisa overload. Tapi untuk override itu tidak bisa kita lakukan untuk metode yang static, ya. Jadi contohnya tadi seperti ini. Kita overload metode static, ini tidak error. Jadi metode static bisa kita terapkan metode overload, tapi tidak bisa kita terapkan untuk metode override, ya. Jadi baik, langsung saja saya contohkan lagi untuk metode override-nya. Jadi saya kosongkan dulu seperti ini. Jadi di sini misalkan ada kelas hewan. Kemudian di dalam kelas hewan terdapat metode yang return type-nya void. Kemudian nama metodenya makan. Kemudian dalam metode tersebut menampilkan output misalkan seperti ini, hewan makan. Kemudian saya buat lagi sebuah kelas, namanya misalkan kelas ayam. Kelas ayam ini mengextend dari kelas hewan. Kemudian kelas ayam mengoverride metode dari kelas hewan, yaitu metodenya makan di override. Jadi buat metode yang namanya sama dan parameternya juga sama. Jadi tidak boleh kita tambahkan parameter di sini misalkan inti. Kalau kita tambahkan di sini parameter, berarti ini bukan metode override tapi merupakan metode yang biasa, ya. Jadi kita samakan saja parameternya. Jadi karena di sini tidak ada parameter, maka di kelas ayam juga tidak ada parameternya untuk metode makan ini. Untuk cara cepatnya bisa juga kita klik kanan di sini, kemudian pilih insert kode, pilih override method. Kemudian tampil metode-metode yang bisa di-override oleh kelasnya ayam seperti ini. Jadi di sini juga ada anotasi override-nya. Jadi anotasi ini menandakan bahwa metode yang kita buat ini adalah metode override seperti itu. Kemudian di sini misalkan outputnya berbeda. Kemudian saya buatkan lagi satu kelas yang lain, kelas kucing. Dia juga mengextend dari kelasnya hewan. Kemudian di override lagi metodenya makan. Kemudian di sini dia menampilkan outputnya kucing makan ikan, ya. Jadi sudah seperti ini. Jadi ini yang dinamakan dengan metode override, ya. Jadi untuk metode override harus ada kelas yang di-extend. Kemudian kelas yang di-extend itu kita buat metode yang sama dengan metode yang terdapat pada kelas tersebut. Untuk ketentuannya, jadi metode yang bisa di-override dari parent class adalah metode yang modifiernya default, public, atau protected. Sedangkan metode yang sifatnya private itu tidak bisa kita override. Kemudian yang tidak bisa di-override juga adalah static method. Kemudian selain static method, metode yang sifatnya juga modifiernya adalah final itu juga tidak bisa kita override, ya. Jadi ini baik, langsung saya contohkan. Jadi misalkan di kelas main ini saya membuat objek dari kelas hewan, misalkan nama objeknya hewan. Kemudian saya inisialisasi di sini hewan sama dengan new hewan. Kemudian saya eksekusi metodenya makan. Setelah dieksekusi, saya inisialisasi lagi objek hewan menjadi new kucing. Kemudian eksekusi lagi metodenya makan, ya. Kemudian saya buatkan lagi inisialisasi untuk objek hewan sama dengan new ayam. Kemudian eksekusi lagi hewan titik makan. Jadi di sini sudah kelihatan juga polimorfismenya. Jadi satu objek bisa menjadi beberapa bentuk. Jadi untuk hewan bisa menjadi hewan itu sendiri, bisa menjadi kucing, dan bisa menjadi ayam. Ini yang dinamakan sebagai polimorfism. Nah, kemudian di sini juga kelihatan polimorfismnya, walaupun dia melaksanakan metode yang
sama, tapi outputnya itu berbeda-beda. Jadi kalau ini saya jalankan seperti ini. Jadi ini untuk metode yang pertama, untuk metode yang kedua, dan metode yang ketiga. Ya. Kemudian syarat lain untuk metode override. Jadi ketika akses modifiernya default seperti yang kita gunakan tadi, itu nanti metode yang mengoverride bisa akses modifiernya public, default, atau protected, ya. Jadi tidak ada masalah nanti kalau di sini saya ganti modifiernya jadi protected, ini tidak error, ya. Ataupun di sini saya berikan public, di sini juga tidak error. Jadi untuk yang default itu bisa public, bisa default itu sendiri, bisa juga protected. Tapi untuk merubah menjadi private ini tidak bisa, ya. Jadi misalkan ini saya ubah jadi private, pasti error, ya. Kemudian ketika yang di override itu metodenya adalah metode yang public, maka yang mengoverride itu harus juga sifatnya public, ya. Jadi kalau di sini saya tambahkan public, maka di sini akan error, ya, karena di sini saya kasih protected. Harusnya di sini juga public seperti ini. Kemudian kalau saya gunakan default pasti error juga, karena yang diterima memang cuman public, tidak bisa default, protected, atau lebih-lebih lagi private. Sedangkan untuk access modifier protected ini bisa public, tidak bisa default, dan bisa untuk protected, ya. Jadi yang mengoverride itu bisa protected atau public, ya. Untuk default dia tidak bisa seperti ini, pasti error, ya. Baik, saya kembalikan lagi menjadi access modifier yang default. Kemudian tadi static method itu tidak bisa di override, ya. Jadi kalau saya tambahkan lagi modifier static di depannya seperti ini, semuanya ini akan error karena static method memang tidak bisa di override. Jadi seperti itu untuk static method. Jadi apa sebenarnya manfaat dari keyword static ini? Jadi keyword static gunanya kita bisa mengakses variabel ataupun metode pada sebuah kelas tanpa harus membuat objeknya terlebih dahulu, ya. Jadi misalkan di sini untuk kelas hewan terdapat sebuah static method, misalkan namanya static method test, kemudian menampilkan output seperti ini, ya, output static method kelas hewan. Jadi untuk mengakses metode static method test ini kita tidak perlu lagi membuat objeknya dari kelas hewan. Jadi bisa langsung diakses, ya, tidak seperti ini. Jadi untuk mengakses metodenya ini bisa langsung kita tuliskan hewan titik static method test, ya. Jadi tidak perlu lagi kita tuliskan hewan kemudian buat nama objeknya H sama dengan new hewan seperti itu, ya. Jadi tidak perlu pembuatan objek untuk mengakses metode yang sifatnya statik. Begitu juga variabel yang sifatnya statik itu tidak perlu juga dibuat objeknya. Kemudian keyword final. Jadi final method itu juga tidak bisa di override, ya. Jadi misalkan ini void makan, saya ganti modifiernya menjadi final, ini tidak bisa juga di override. Jadi apa sebenarnya fungsi dari keyword final? Jadi keyword final ini gunanya untuk membatasi user untuk mengubah suatu metode ataupun sebuah variabel ataupun sebuah kelas, ya. Jadi ketika sebuah metode ini diberikan keyword final, maka metode tersebut tidak boleh di override. Karena dengan melakukan override pada sebuah metode artinya nanti isinya bisa diubah. Untuk variabel biasa, ketika diberikan keyword yang final, misalkan sini saya ada variabel int i sama dengan 10, kemudian saya berikan lagi modifier final di depannya, berarti nilai i-nya nanti ini tidak akan bisa diubah menjadi nilai yang lain. Misalkan di sini saya ubah i sama dengan 20, ini pasti error, ya. Jadi untuk membuat konstanta di Java, kita bisa tambahkan keyword final pada sebuah variabel. Kemudian apabila sebuah kelas kita tambahkan keyword yang final, maka kelas tersebut tidak akan bisa di-extend. Jadi ketika kelas diberikan keyword yang final, maka kelas tersebut tidak akan bisa di-extend. Kemudian ketika metode diberikan keyword final, maka metode tersebut juga tidak akan bisa di-override.
Ketika sebuah variabel diberikan keyword final, maka variabel tersebut tidak akan bisa diubah nilainya atau akan menjadi konstanta. Jadi baik, sekian untuk materi Java Polymorphism. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya di Google Classroom ataupun di LMS. Terima kasih.